Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum ikhwani wa akhawati fillahi bi tahiyyatil Islam, tahiyyatu ahli jannati tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai ini aja. Agak jauh dikit. Jauh ya? Atau pakai ini aja? Sudah sampai Ibunda sampai sudah sampai. Kayak gini aja ya. Baik. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimawasimil khairat wa khassa ashhurahu bil fadli wat tashrifi wal barakat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-wafirah wa ashkuruhu ala alaihi al-mutakathirah. Wa nusalli wa nusallimu ala afdali man salla wa sam wa ashrafi man tahajjada wa qam. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini di masjid yang penuh berkah ini kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir pada siang menjelang sore hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmahnya dan berkahnya dan inahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita syurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan pengikutnya hingga akhir zaman wa ba'd. Kaif halukum? Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bukit Kecil. Ya, saya ini kayak yang pertama kali ya Ustaz Arfat ya sama Ustaz Muallimi. Mungkin sudah terjadwal di sini tapi berhalangan hadir ya. Sudah ya. Ramadan al-madi. Jamil. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jadi yang saya hormati para kepala sekolah, wakilnya, guru, al-muallimin wal muallimat, al-mudarrisin wal mudarrisat, stafnya dan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf saya terlambat sedikit dalam perjalanannya. Pertama saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami hadir bersilaturahim. Ya, biasanya ini pengajian rutin Syekh Muallimi, tetapi juga tidak mengapa juga kita berniat untuk silaturahim di antara kita karena keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diberkahi rizkinya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Jadi mudah-mudahan selain menjalankan rutinitas kita sehari-hari ini juga kita diberikan disyatat oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada siang menjelang sore hari ini silaturahim di antara kita sehingga kita semua mendapatkan dua keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini atau sampai asar Ustaz? Boleh. Alhamdulillah berkembang baik. Jadi tidak singkat lagi sampai asar ya. Saya tidak dikasih tema sebetulnya untuk pertemuan hari ini, namun mencoba kita mengkaji beberapa hal yang mana insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi izin Bapak dan Ibu, yang disampaikan nanti jika terulang atau pernah dikaji ya tidak apa-apa. Kita diingatkan terus, saling memberikan nasihat. Karena dalam hadis Rasulullah itu ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala yaqul wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi artinya kita ini semua butuh dinasihati, butuh diingatkan, termasuk saya sendiri. Ya, teman yang baik akan mengingatkan kita akan kebaikan.
Al-jalisus salih selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada mungkaran. Maka dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala yaqul wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi hari ini sedikit menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mau saya kenalkan diri atau tidak perlu? Enggak perlu ya. Perlu sedikit saja. Baik, tak kenal tak sayang, bukan artinya mau disayang, ya kan? Nama saya Muhammad bin Zainuddin bin Nawi. Zainuddin nama ayah, Syekh Muallimi, dan Nawi nama kakek. Muhammad saja dipanggil tidak apa-apa. Yang penting jangan panggil Mamat ya. Karena kalau dalam bahasa Arab mati. Ya, tidak baik itu. Walaupun mau dimanja-manjain Mamat itu tidak bagus juga. Jadi panggil Muhammad saja. Ya, Zainuddin itu nama ayah. Saya lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 89. Berarti umur saya sekarang baru 21. Ya enggak? Iya, kalau hitung-hitung seperti itu ya. Atau 26 ya, ditambahi 10 tahun lagi. Terus alhamdulillah pendidikan dasar al-ibtidaiyah bagi bapak-bapak yang senior yang sudah ke Mekah pada 90 tahunan itu sebelum ada Tawar Zamzam, saya lahirnya di Syariah Al-Misfalah. Al-Misfalah di belakang Tawar Zamzam, sebelum ada tawar itu bukit, di atasnya Qal'ah Uthmaniyah. Karena dulu sebelum merdeka menjadi kerajaan Arab Saudi atau Al Saud itu Saudi itu di bawah naungan Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Jadi dulu ada Qal'ah Uthmaniyah di atas bukit itu yang dulu di Tawar Zamzamnya. Al-Ibtidaiyah fi Darul Faizin Ajiyad, kalau bapak-bapak sudah ke Ajiyad di Mekah, kemudian Mutawasithah wa Thanawiyah fi Syari' Sittin Darul Hadits Al-Makkiyah. Itu beasiswa. Kalau belajar syariah di Arab Saudi itu dikasih beasiswa, artinya tidak bayar, lalu kemudian dikasih mukafa'ah bulanan, kurang lebih SMP 300 rial, 400 rial kalau SMA. Kalau duit kita kurang lebih kalau SMA berarti 2 juta per bulan. Selanjutnya alhamdulillah beasiswa S1 Kuliatud Da'wah Usuluddin fil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, WIM, disingkat Universitas Islam Madinah 4 tahun juga beasiswa alhamdulillah. Mukafah dikasih kurang lebih 800 rial, berarti berapa duit? Ya, duit kita kurang lebih 4 jutaan. Selanjutnya alhamdulillah juga di beasiswa S2 di Madinah juga, Tarbiyah Islamiyah, sama, berarti saya bisa jadi guru sebenarnya, PAI, alumni PAI. Kemudian selama 4 tahun sampai umur saya 26-27, lalu kemudian 2016 awal saya pindah ke sini. Orang pindah dari sini ke sana, saya pindah dari sana ke sini. Maklumlah agak berbeda. Kalau sekarang muncul di bioskop itu agak lain itu ya. Ya. Jadi alhamdulillah 2019 kemarin diberikan kesempatan itu, S3-nya di WIN. Disertasinya diberikan kemudahan tulis berbahasa Arab. Jadi disertasi pertama di WIN sampai saat ini Syekh di WIN dengan tema At-Tarbiyah Al-Iqtisadiyah lil Fatatil Muslimah fi Daw'i Wasal Nabi sallallahu alaihi wasallam laha, sampai selesai 2022 bulan Oktober. Syukur alhamdulillah diberikan 4 anak, 1 istri. Dan saya tinggal di Jakabaring. Bagi yang mau mampir ada Masjid Tarbiyah Islamiyah, di situ saya ketua DKM-nya juga. Sekarang diberikan amanah sebagai, kalau di Ma'had sebagai direktur Ma'had Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam. Kalau di Muhammadiyah sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan yang membidangi tabligh, tarjih, LPHU, Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah atau Pengembangan Haji dan Umrah, dan KBHU. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai sini saja. Kalau mau kenalan lebih lanjut nanti di lain kesempatan insyaallah. Hari ini coba kita angkat judul yang hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu artinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya pada hari ini bilkhususnya kita diberikan nikmat an-nafas. Kita bisa bernafas kembali, bisa hidup kembali, bisa beraktivitas seperti biasanya kembali, bisa menjadi guru, mengajar, mengabdi, dan bisa memberikan yang terbaik kepada generasi-generasi yang akan datang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari kita bangun tidur, kita itu selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Ya,
Du'aul istiqadh minan naum. Para guru itu kalau diajarkan anak-anak itu du'aul istiqadh minan naum itu apa? Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pas bangun tidur tadi sudah diberikan kesempatan hidup kembali, bernafas, sehat kembali, beribadah, salat subuh tepat waktu, keluar dari rumah, bisa mengabdi, bisa jadi guru, bisa jadi orang yang baik, bisa cari nafkah, bisa cari yang halal dan seterusnya. Itu adalah nikmah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat Allah terhadap kita, enggak bakal dapat kita hitung yang saking banyaknya. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali itu nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita mulai dari pertama kali kita diciptakan. Menjadi makhluk, menjadi manusia itu adalah makhluk yang termulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain? Lianna Allah a'tahul aql. Allah memberikan dia akal untuk berfikir. Yakhtarul khaira minasyarr, pilih yang baik mana yang buruk. Buruk dia tinggalkan, yang baik dia pilih. Nah, termasuk Bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian yang selalu memilih yang baik, mengajar, mengabdi, pengajian hadir dan seterusnya. Artinya kita diberikan nikmat dan kita gunakan nikmat itu dengan maksimal, dengan yang baik. Maka perlu kita selalu diingatkan kembali. Mulai dari Allah berikan itu kesempatan kita hidup kembali dalam kehidupan ini. Ya, artinya dalam surat Al-Mu'minun itu diceritakan bahwa asal manusianya asalnya dari apa? Dari turab, min tin. Kalau dalam firman Allah itu min tin artinya dari tanah. Walihada idza matal insan udfina fit turab. Maka oleh karena itu kalau sudah mati manusia itu akan dikembalikan kepada asalnya, yaitu tahta turab, di bawah tanah. Mulai dari situ Allah Subhanahu wa taala qabla 14 qarnan, sebelum 14 abad itu menceritakan itu kepada kita dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun. Bahkan proses lebih jelas itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mudah dicari, Kitabul Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua atau yang keempat, yang ditulis oleh Imam Al-Azim Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Jadi mulai dari surat Al-Mu'minun Allah mengingatkan kita bahwa diberikan kita kesempatan untuk kita mengabdi, beramal soleh. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Lihat kalau Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia dari asalnya sulalah, turunan. Asluhu tin, yakni turab. Turab artinya tanah. Hadzal asal. Falihada limadha takabbur? Kalau memang sudah tahu asalnya ke situ, akan dikembali ke situ, kenapa kita sombong dengan kedudukan, dengan jabatannya, dengan pekerjaannya, dengan hartanya, dengan rumahnya, dengan kendaraannya? Untuk apa? Tidak bisa kita nikmati selama-lamanya. Jadi tidak semestinya ada unsur at-takabbur dalam kehidupan. Tidak boleh itu ada unsur sombong atau merasa lebih tinggi daripada yang lain. Nah, Allah mengingatkan, kulluhu min turab, asluhu sulalatan min tin. Asluhu min turab. Hadzal asl. Thumma khuliqa min air, min ma'. Kalau disebut dalam ayat yang lain, min ma'in mahin, air yang hina. Allah Subhanahu wa taala yaqul, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Lalu kami jadikan dia nutfah, setetes air. Di ayat ukhra ma'in mahin. Ain fi qararin makin dakhil rahim al-mar'ah, di dalam rahim seorang perempuan. Sejelas itu. Yambut, mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma min nutfah. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah, fa khalaqna al-'alaqata mudghah,
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 11, 12, 13, 14, 15 menceritakan itu. Dari nutfah ke alaqah, alaqah ke mudghah. Tulang belulang dibungkus dengan daging. Fakasawnal 'idhama lahma, dibungkus dengan daging. Nutfah, alaqah, mudghah. Allah ceritakan itu semua kapan itu? Indama anzal al-Quran ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitat Jibril alaihi, ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihi salam sebelum 14 abad. Allah menjelaskan itu agar kita selalu bersyukur. Maka nutfah, alaqah dan mudghah itu proses awalnya yang Allah jelaskan prosesnya seperti apa. Sudah cukup sampai sini? Tidak. Dalam hadis Rasulullah itu lebih jelas lagi. Rasulullah menjelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kalian itu dikumpulkan, ya, proses itu bayi janin itu dalam rahim perempuan dari nutfah itu selama 40 yawman, berapa hari? 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kalau nutfah itu setetes air, alaqah setetes daging, mudghah segumpal daging. Itu apa? Setetes darah, segumpal daging selama 40 hari. Nutfah 40 hari alaqah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Lalu kemudian tahap berikutnya alaqah setetes darah seperti sebelumnya, mithlu dhalik, yakni 40 yawman. Al-marhalah tsalitsa, tahap ketiga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kata Rasulullah. Marhalah tsalitsa, segumpal daging selama mithlu dhalik, seperti sebelumnya. Kam 40 yawman, berapa? 40 hari. Berapa totalnya? 120 hari. 120 yawman. Berapa bulan itu? Berapa bulan? Mulai susah hitung, ya. Ya, tak biasa punya duit banyak itu, dianya dikit semua. 4 bulan. 120 hari itu 4 bulan. Lah ada tradisi ibu-ibu lah, kalau 4 bulan itu di masyarakat itu ada syukuran, Pak. Ya kan? Ada syukuran. Benar tak ibu-ibu? Kalau 4 bulan. Kenapa? 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 Nah, kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Nanti terbentuk nanti. Kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Rasulullah, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh." Lalu Allah utus malaikat setelah 120 hari, nutfah, alaqah dan mudghah, lalu ditiup ruh. Artinya 120 hari itu sudah ada ruh, bernyawa. Maka syukur kepada Allah itu, kebiasaan itu ada 4 bulan itu ada apa? Syukuran, ya. Padahal itu kita kalau bersyukur itu setiap waktu dan setiap saat, bukan pas 4 bulan saja. Yang melindungi bayi tersebut itu dalam kandungan rahim perempuan itu dari hari pertama sampai hari ke 120 itu siapa? Allah. Yang melindungi itu dari 120 sampai dia lahir itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu prosesnya. Bersyukur setiap saat dan setiap waktu. Kita setiap bangun tidur mengucapkan juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur kepada Allah. Sehingga dia diciptakan dengan ciptaan yang sempurna. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Telah diciptakan manusia ini dengan ciptaan yang sempurna. Ciptaan yang sempurna seperti apa? Lahu yadain, punya 2 tangan. Lahu ainain, punya 2 mata. Lahu rijlain, punya 2 kaki. Lahu udhunain, punya 2 telinga. Dan nikmat-nikmat yang lain. Yang semestinya dengan nikmat-nikmat tersebut itu dia bertakarrub kepada Allah dan mengharap ridhanya. Jadi seharusnya tangan ini
difasilitasi oleh Allah itu sempurna jasadnya, punya dua tangan untuk dia gunakan untuk bertakarrub kepada Allah, menolong sesama, berinfak, berihsan kepada orang lain, bukan untuk ngambil hak orang lain, merampas hak orang lain, makan harta anak yatim, memukul orang tanpa sebab karena dia merasa kuat atau tinggi kedudukannya, atau membunuh orang lain tanpa sebab dan seterusnya. Nah, itu haram, tidak dibolehkan. Artinya nikmat al-yad yang seharusnya Allah titipkan kepadanya untuk bertakarrub kepada Allah. Begitu juga dengan kakinya. Kaki juga sama. Yang mana semestinya itu dia selalu menuju kepada yang baik. Menuju ke sekolah, ke pengajian, mencari nafkah yang halal dan seterusnya, bukan menuju ke tempat-tempat yang haram, yang Allah haramkan. Nah, ini semua adalah nikmat Allah titipkan. Begitu juga al-ain, Allah ataqal ain, Allah berikan dua mata. Yang mana seharusnya kita baca Al-Quran, melihat yang halal, bukan melihat yang haram atau orang lain dan seterusnya. Tidak boleh. Maka orang kadang zalim pada dirinya itu kurang bersyukur ketika tidak menggunakan titipan-titipan Allah, yang misalnya jasad yang sehat, fisik yang sehat, yang harus menggunakan itu untuk bertakarrub kepada Allah. Dan kenapa bisa orang-orang seperti itu padahal dia dikatakan orang muslim, orang beriman, tapi masih tetap melakukan hal-hal yang Allah larang dalam syariat Islam itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, dilakukan orang-orang seperti itu dikarenakan apa? Ya, belum sempurna imannya terhadap hari akhirat. Dia mengatakan beriman tapi masih zalim pada orang lain. Katakan beriman tapi dia masih bergibah, namimah, memfitnahi orang lain. Dia bilang muslim tetapi masih mencuri, mengambil, merampas hak orang lain. Kenapa? Karena kurang sempurna imannya. Maka marilah kita tingkatkan itu. Kan maratibuddin thalatha. Martabat agama itu 3. Mulai dari al-Islam, al-iman, yang paling tinggi al-ihsan. Itu maratibuddin, martabat-martabat agama. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Al-Islam apa itu? Arkanul Islamul khamsah. Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait mastata'a ilaihi sabila. Apa itu arkanul iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa bedanya Islam dan iman? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah. Guru-guru aja lah. Kalau ustadz pada pleno udah usah. Apalagi MC tadi. Ya. Apa perbedaan Islam dan iman? Orang yang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu dia beriman. Iya. Bagus tak jawabannya? Oh iya. Berarti gak dipilih. Terima kasih Ustadz ya, masukannya dikasih air Ustadz Arfan. Ya. Ibu-ibu, ada jawaban lain enggak? Ibu-ibu, ada jawaban enggak? Nah, kalau nggak ada jawaban saya jawab dulu ya. Ya, nanti ada soal lain lah. Jadi al-farqu bainal Islam wal iman, salah satunya yang lebih mudah daripada Ustadz yang sebutkan tadi. Al-Islam a'malun zahirah wal iman a'malun batinah. Islam itu amal-amal yang zahir, yang nampak, yang terlihat, terdengar. Kalau iman itu amal-amal yang batin. Bukan hanya diucapkan, tapi memang harus ada fil qalb, di hati. Nah, oleh karena itu kalau Islam, mu'allaf masuk Islam harus dia mengucapkan syahadat dan disaksikan oleh sebagian orang beriman. Orang sholat, sama-sama sholat tahu bahwa ini muslim nih, ini beriman kepada Allah. Muslim nih, lagi sholat. Puasa juga sama. Siang hari kita ngajar, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Jika ada yang makan minum siang hari bulan Ramadan, dia bilang dia puasa, benar gak itu? Tidak benar, tidak sehat orangnya. Ya kan? Kecuali memang tidak puasa.
Zakat juga sama, zakat fitrah dan zakat mal. Walaupun tidak diketahui oleh banyak orang, setidaknya yang menerima zakat tersebut tahu bahwa kamu sedang mengeluarkan zakat atau sedekah. Benar enggak? Haji juga sama, fi kulli sanah min tasi' Dzulhijjah. Tiap tahun tanggal 9 Dzulhijjah itu para jemaah haji itu yaqifun fi Arafah, salah satu rukun al-wuquf bi Arafah. Itu terlihat di TV bahwa mereka sedang melaksanakan ibadah rukun kelima ibadah haji wukuf di Arafah. Kalau wal iman itu amalun batina, amal yang batin. Iman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat dan seterusnya. Takdir Allah, baik dan buruk. Khairihi wa syarrih. Nah, oleh karena itu kita ambil satu saja dari rukun iman, rukun kelima. Rukun apa itu? Rukun apa? Hari akhirat, al-yaumul akhir. Nah, kenapa bisa jadi setiap ayat, setiap perintah dalam syariat itu disebut kadang-kadang jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Misalnya contoh ayat qaul Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan ada hadis yang ma'ruf ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Lalu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tetangga memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dan setiap perintah ini berkata baik atau diam, memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, Allah mengingatkan man kana yu'min billah wal yaumil akhir, kata Rasulullah, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kadang orang beriman kepada Allah tapi terlalu meremehkan itu, bahwa itu dosa. Ya, dianggap pada dirinya itu dosa kecil. Apa-apa, hari ini saya itu qiyamul lailnya 20, semalam 21 rakaat. Jadi kalau misalnya gibah dikit tidak apa-apa. Fitnah sedikit, fitnah orang tidak masalah. Ambek dikit punya hak orang lain, diam-diam tidak apa-apa. Menurut orang, apa bahasa agama itu? Ihtiqar adz-dzunub as-saghira, meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Karena dosa-dosa kecil kata Rasulullah lama-lama menjadi kiam menggunung besar. Iyyakum wa muhaqqiratudz dzunub fa inna muhaqqiratidz dzunubi ma ta yu'khadhu biha sahibuha tu'liku. Jauhilah ya apa? Meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil lama-lama menjadi banyak, kiam menggunung, apa? Membinasakan pelakunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum. Jadi tidak boleh. Hal-hal kecil itu tidak boleh juga. Dia meremehkan orang beriman kepada Allah tetapi masih bohong. Ada enggak orang beriman kepada Allah tapi masih bohong? Ada. Ada enggak yang masih dusta, bohong, al-kadzib, ghibah, ngambil hak orang lain? Masih ada enggak? Masih ada. Dia katakan dia muslim, beriman, tapi masih melakukan itu. Makanya Allah ikatkan itu antara tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jadi kalau kita berselisih faham, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, berselisih faham antara urusan agama, ya kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan sesuai hawa nafsu kamu. Kadang banyak ambil pendapat-pendapat fatwa ulama yang paling dhaif, yang penting sesuai hawa nafsu kita. Yang sesuai, kalau bahasa Palembang, sesuai kehendak kita. Kalau bahasa Arab beda lagi. Ya, tidak boleh. Nah, maka itu ditingkatkan. Ya, imannya kepada hari akhirat. Dengan apa caranya? Yang paling tinggi kata Allah, al-ihsan. Maratibuddin dalam hadis Rasulullah SAW, setelah al-iman,
Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seakan Anda melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihat kita. Apa artinya? Al-muraqabah. Allah subhanahu wa ta'ala yarana. Muraqabah, Allah melihat kita. Allah yarana. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Kau hadirkan itu. Mencuri, maling, tidak jadi maling kalau ada mobil polisi di depan itu. Kenapa? Karena ada yang awas, ada yang lihat. Orang melakukan itu ketika tidak dilihat oleh orang. Apakah akan dia bebas kalau tidak dilihatkan oleh orang? Tidak. Dalam surat Yasin itu dijelaskan. Apa jelas dalam surat Yasin? Al-yawm apa? Ahsan, mumtaz. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm yawmul qiyamah, al-yawm yawmul jaza, al-yawm yawmul hisab, al-yawm yawmul din, al-yawm yawmul ba'th, al-yawm yawmul mulk. Semuanya sama. Hari kiamat, yaumul hisab. Nakhtimu ala afwam, Allah tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan mereka sendiri. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan saat masih hidup di dunia. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Tak bisa dia menghindarkan diri. Walaupun tidak dilihat sesama manusia, tapi sudah dicatat, Allah melihat. Allah yuraqib, Allah mengawasi kita. Bahkan dalam surat Az-Zulzilah 2 ayat terakhir, kalau meremehkan dosa kecil itu Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil dzarrah keburukan, yarah fil akhirah, diperlihatkan. Kalau yarah itu kalimah, ya itu kharijul ma'had Arifat Syah ada sama siapa itu. Nah, ra'a yarahu, melihatnya sekecil dzarrah akan diperlihatkan jika itu kebaikan, jika itu keburukan juga sekecil dzarrah akan diperlihatkan. Jadi tidak ada yang selamat di situ, tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka yang perlu ditingkatkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, martabat agama kita, sehingga bukan hanya sekadar iman, tapi benar-benar yakin bahwa Allah melihat kita. Kalau kita sudah hadirkan Allah melihat kita, malaikat mencatat, malaikat melihat, maka tentu kita akan lebih disiplin dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ini syukur kepada Allah, nikmat hidup. Hari ini bisa hidup kembali. Nikmat Allah ciptakan kita menjadi manusia, kita bisa memilih yang baik dan yang buruk. Allah ceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai ayat 15 atau 16 bahwa diciptakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa ayat berikutnya Bapak dan Ibu? Ayat berikutnya apa? Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Sudah hidup di dunia. Ayat berikutnya tidak ada jeda ayat lain. Ayat berikutnya insyaallah jelaskan nutfah, alaqah, mudghah. Ayat berikutnya lalu kemudian kalian semua akan mati. Artinya hidup ini sementara, ada yang sampai 60, 70, ada yang sampai 30, ada sampai 20, ada 15 tahun, ada 10 tahun. Maka harus selalu bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya dengan ucapan, nanti kita jelaskan, dengan dibuktikan. Dengan dibuktikan. Apa buktinya? Amal. Salat, memperbanyak amal soleh, sedekah dan yang lain. Kenapa? Karena nanti ayat berikutnya lagi. Tadi Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ayat berikutnya apa? Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu kemudian setelah mati dibangkitkan lagi.
Kalau orang kafir, orang mulhid tidak beriman, selalu berkata apa? In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata orang kafir itu, kalau yang tidak beriman, dia mengira bahwa hidup ini hanya sekali saja. Asalnya tidak ada, mati, lalu hidup, dan kemudian wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan lagi. Itulah hidup dunia saja. Kalau orang yang beriman tidak. Thumma innakum ba'da dzalika, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, akan dibangkitkan. Mudah tak bagi Allah orang yang kena banjir, meninggal, orang yang sudah wafat ratusan tahun, lalu kemudian mudah tak bagi Allah itu menghidupkan dia kembali? Hah? Mudah atau susah? Mudah. Apa? Dari mana kamu tahu itu mudah? Dari mana kamu tahu itu mudah? Ya Allah. Ya dari firman Allah. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Allah yang memulai menciptakan manusia dari asal tidak ada. Lalu ada manusia itu dari awal. Ada, wa huwa ahwanu alai, lalu untuk dikembalikan lagi, thumma yu'idu, lalu Allah kembalikan dia lagi pada hari kiamat, wa huwa ahwanu alai, dan itu lebih mudah bagi Allah. Kalau di dunia saja, orang saja membuat, ya, bukan menciptakan, membuat meja yang bagus, membuat mic yang bagus, HP yang bagus, kemudian apa, kendaraan yang canggih dan seterusnya. Untuk pertama kali dia sulit, ya kan? Pertama kali mendesain itu susah baginya. Tapi kalau sudah jadi, untuk memproduksi banyak itu mudah atau susah? Lebih mudah lagi, tinggal resepnya aja kasih ke orang, bisa dibuat. Lebih mudah. Maka Allah yang menciptakan manusia, Allah akan kembalikan dia pada hari kiamat, wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang kita tahu itu adalah mesti kita selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dengan banyak bersyukur kita diberi amanah, misalnya menjadi guru, menjadi pimpinan, itu kita bersyukur kepada Allah dan jadikanlah itu wadah untuk bertakarrub kepadanya. Wadah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah madza yaqul dalam surat Al-Qasas ayat 77. Saya rasa hafal ibu-ibu semua, ya tak? Surat Al-Qasas ayat 77, ada yang hafal tak ibu-ibu? Hah? Mulai dari wabtaghi, hafal enggak? Oi, angkat tangan coba ibu-ibu. Pakai jilbab merah atau jilbab apa lami? Hijau atau yang coklat? Ada yang hafal enggak? Kalau hafal angkat tangan. Khusus untuk ibu-ibu. Kalau ustaz enggak usah ya, ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala yaqul, berarti belum ada ya. Ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, ya kurang lebih kata Allah, wabtaghi fima atak, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah titipkan kepada kamu. Apa yang Allah titipkan kepada kamu bukan hanya sehat, harta yang Allah titipkan kepada kamu juga itu nikmat. Anak, istri, suami itu anugerah. Kerjaan sebagai guru atau kedudukan di dunia itu adalah titipan dari Allah. Fima atak bermakna fima atak, apa yang Allah berikan kepada kamu itu mestinya daral akhirah, mencari pahala untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Tentu mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anak itu adalah ibadah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syukur. Nah, sekarang
kita tahu bahwa mesti banyak bersyukur. Nah, bukti bersyukur itu adalah apa? Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Apa contoh amal soleh? Kalau salat 5 waktu misalnya rukun kedua, nggak usah kita jauh-jauh dari rukun Islam. Kalau selain salat 5 waktu, salat apa saja yang ada keutamaannya? Salat misalnya qabliyah dan ba'diyah. Berapa rakaat dalam sehari? Semalam? Berapa? 12 rakaat. Apa keutamaan yang kita dapat ketika dikerjakan? Ibu-ibu. Istana di surga kata Pak Ustadz. Benar gak? Banallahu lahu man shalla fil yawmi wal lailati 12 raka'ah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat siang dan malamnya, qabliyah dan ba'diyah, Allah akan bangun baginya rumah atau istana di surga. Mau enggak rumah? Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya, ada apa-apa jangan malu. Jangan di akhirat saja. Mau enggak di dunia? Di akhirat mau enggak? Apalagi gitu. Di dunia saja kamu cari perumahan, ngambil rumah. Ya enggak? Apalagi yang belum menikah ini. Harus cari rumah dia. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak apa-apa. Kita cari itu di dunia, cari di akhirat. Tapi yakinlah ketika kita kejar akhirat, Allah berikan di dunia. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun baginya rumah atau istana di surga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjalankan sunnah ini? Tidak usah dijawab. Setidaknya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa menjalankan sunnah ini? Nah, tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Nah, selain itu, sunnah apa lagi? Rakaatai al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Apa itu? 2 rakaat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada enggak sunnah dapat pahala haji dan umrah? Salat apa itu? Salatul duha, syuruk. Yang mana yang benar? Aturlah ya. Yang mana yang benar? Siapa yang hafal hadisnya? Dari ibu-ibu saja. Itu hadis hasan ya. Rasulullah SAW yaqul, man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada fi musallah yadhkurullah hatta tushrika asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk di musalla atau masjid yang dia salat berjamaah itu hingga terbitlah matahari sempurna, lalu dia salat 2 rakaat yang disebut al-isyraq, kalau di Arab itu awwalud duha, sama aja, dan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Bukan rokok sempurna nanti bapak-bapak kirain dalilnya. Tidak ada dalil itu. Sempurna yang lain. Ya, sempurna maksudnya ibadah sempurna dapatnya, pahala yang sempurna. Ya. Ada ya mengerjakannya? Ibu-ibu, bapak-bapak khususnya yang sering ke masjid. Nah, itu mendapatkan haji dan umrah. Nah, sekarang saya ingin menyinggung dikit terkait haji Ustaz, sedikit dah. Nanti kita lanjut lagi. Ustaz Mualimi juga di LPHU, Lembaga Pembinaan Pengembangan Haji dan Umrah. Saya karena membidangi haji dan umrah di PWM Somsel, nah saya ingin sosialisasi dikit. Siapa yang sudah haji? Alhamdulillah sudah haji. Nah, ada bapak-bapak yang sudah haji atau ibu-ibu? Ya, kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Yang belum haji mau haji enggak? Mau haji enggak? Ya mau. Kalau dalam Islam itu kalau mau itu harus apa? Harus berusaha, berikhtiar. Kalau dalam firman Allah, fa idza azamta, apabila kita sudah mau bertekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah dengan cara salah satunya tadi berikhtiar, kata Ustaz tadi, daftar.
Jadi kalau kita ini ada tiga tipe ya. Ada yang sudah haji, kita doakan semoga hajinya mabrur. Ada yang sudah daftar haji, menunggu antri, waktunya datang lalu dia berangkat, kita doakan sehat walafiat, tuntas ibadahnya, mendapatkan juga haji yang mabrur. Tipe yang ketiga, sampai saat ini belum berangkat, juga belum punya porsi haji. Apa yang dia harus lakukan? Ya, berusaha. Tadi kan mau. Jadi ada tiga. Maka dari KBH Muhammadiyah atau LPHU, PWM memberikan edukasi sosialisasi. Ya, sosialisasi bagi yang belum itu ada 3 tahap terserah atau 3 opsi. Opsi pertama, langsung Bapak dan Ibu yang punya dana kurang lebih 25 juta dibantu oleh KBH, langsung dari rumah masing-masing kita daftarkan mendapatkan porsi haji dan menunggu antrian kurang lebih berapa tahun? 24 tahun. Ya, jangan kecewa. Jangan kecewa karena di Makassar saja antrinya 44 tahun. Di Makassar berapa? 44 tahun. Jadi kalau umurnya 60 daftar, berapa berangkat? 84 tahun. Ya. Kalau 30 umurnya kapan berangkat? 55 tahun. Ya kan? Kira-kira kisaran yang di sini umurnya berapa? 20 tahun. Walaupun 20 tahun akan menunggu menjadi 25. Itu pun kalau hari ini atau besok sudah dapat porsi sebelum menjadi antri lebih panjang lagi. Nah, pemerintah sekarang berusaha mulai dari tahun 2026 jamaah dikurangi dari 7.000 menjadi 5.000 yang Somsel, Sumatera Selatan. Kenapa? Karena ingin antri itu di seluruh provinsi itu rata. Jangan sampai di sini 24, di Makassar 44 tahun. Maka dikurangi jatah pemberangkatannya menjadi 5.000. Kurang lebih 2.000 yang kurang. 2026, 2.000 jemaah yang kurang. Yang saya berangkat 2025 itu ada 22 kloter. Sekarang menjadi 16 kloter. Dikurangi. Agar nanti rata. Bahkan rencana setoran awal itu berapa? Bukan 25 lagi, tapi 35 juta. Kenapa? Agar tidak antri panjang. Karena banyak yang sanggup ternyata, iya kan? Jadi antri panjang. Jadi Bapak dan Ibu khususnya yang belum nih, jangan menunggu ada kan mikir-mikir kalau haji nanti umur 50 baru saya pikirkan. Ada bahkan ibu-ibu zaman dulu itu masih ada. Tidak pakai jilbab. Kenapa tidak pakai jilbab? Padahal muslim nunggu pas haji aja. Kalau sudah haji paling haji baru saya pakai jilbab. Ya kan? Ada kan seperti itu? Ada juga. Jadi apa edukasinya Bapak dan Ibu, izin ya. Ini nanti ke KBH nanti ke Pak Ustadz Mu'alimi atau ke KBH langsung. Itu ada 3 Pak. Sekaligus Allah berikan rizki langsung daftar. Dibantu. Duduk manis aja di rumah. Ya. Kan dibantu asal ada uangnya 25 juta. Ya. Ya. Ini edukasi kenapa? Dikasih edukasi seperti ini karena mohon maaf ini terlihat ada kelalaian Bapak dan Ibu. Haji itu rukun keberapa? Salat itu rukun keberapa? Sama-sama rukun enggak? Rukun Islam. Ada enggak kelalaian? Ada. Kewajiban haji ada di mana? Dalam hadis Rasulullah, ada dalam rukun Islam. Ya kan? Hadis yang kedua, hadis yang ketiga kalau kitab Arba'in Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, satunya diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Tentang rukun Islam, rukun iman dan seterusnya. Kalau dalam firman Allah ada dalam surat Ali Imran. Hafal tak? Katanya kalau yang hafal itu cepat berangkat. Katanya. Ya, semakin dia hafal semakin cepat berangkatnya, dekat dengan Allah. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala yaqul walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin
Walillahi 'alan nas, salah satu kewajiban hamba kepada Allah itu hijjul bait, menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagian mampu. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bagian mampu, dalam firman Allah juga bagian mampu. Sekarang mampu tak mampu itu siapa yang tahu? Kita sendiri. Kita bisa ngukur diri sendiri. Saya tidak tahu saldonya Ustaz Arafat itu di tabungan berapa. Misalnya di tabungan dia di BSI berapa, di Bank Sumsel berapa. Tahu nggak ada saya? Saya nggak tahu, apalagi ibu-ibu. Nggak ada yang tahu. Jadi ukuran mampu tak mampu kita yang tahu. Kapan kita mampu tapi nanti sengaja tidak daftar atau lalai, maka masuk dalam kategori kelalaian. Maka Allah menyebutkan waman kafara di ujung firman-Nya ini, waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang berkufur maka Allah Maha Kaya, tidak memerlukan apa-apa dari kamu. Yang butuh itu kamu. Kufur di sini artinya dua. Pertama al-inkar, mengingkari ibadah haji. Yang kedua kelalaian. Sama seperti surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala yaqul fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi lalai. Hukumannya apa? Celakalah bagi mereka. Itu rukun haji, rukun Islam yang kedua. Bagaimana dengan rukun kelima? Lalai tidak kira-kira kita? Nah, itu. Saya 2 tahun lalu ada saya lihat di komplek, ya, di komplek-komplek sekitar kita. Kapan orang bangga, orang kaya berkorban, seharusnya satu sapi berapa orang? 7. Dia bangga, saya satu sapi berkorban. Silakan. Ada nggak seperti itu pernah kita dengar? Ada. Dia belum haji. Dia juga belum punya porsi haji. Dia bangga-bangga satu sapi. Kira-kira kalau ada prioritas antara haji dan kurban, yang mana yang diutamakan? Udah ada, la khilafah fih, tidak ada khilaf di antaranya. Haji adalah rukun kelima bagi yang mampu. Satu sapi 20 sampai 25 juta juga. Ada tidak unsur kelalaian? Ada. Menunda-nunda sampai kapan? Gitu. Jadi ada kelalaian di sini yang perlu dikasih tahu. Nah, jadi kalau yang punya sekaligus silakan dibantu oleh KBHU atau LPHU PWM Sumsel. Nah, salah satu anggotanya Ustaz Mualimi di LPHU. Selanjutnya tidak punya Pak, saya ajak ambil rumah itu cicil. Benar gak? Ada yang ambil rumah cicilan? Ada kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ada yang difasilitasi oleh bank, ada bank Penin Dubai. Dia memberikan porsi di awal, lalu kita cicil sama dia. Ya boleh saja dia anggapnya barang. Itu ada fatwanya di situ, dibaca saja nanti. Ya, artinya yang kedua boleh cicil, agar kita dapat porsi di awal. Kalau nabung, kita nabung aja bisa 20 tahun, ditambah dengan 30 tahun, jadi berapa antrinya? 50 tahun. Berapa saya semestinya daftar itu? Pas 10 tahun. Belum punya kerja itu, masih SMP. Ya kan? Nah, masih SD ya Pak, maaf lah. Ya. Oleh karena itu, jadi yang pertama sekaligus, yang kedua cicil, yang ketiga komitmen. Tadi semuanya bilang mau, khususnya belum punya porsi haji, silakan dengan cara nabung. Bisa nggak nabung? Bisa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, sudah sering nabung untuk bayar SPP, nabung untuk nanti bayar OKT anaknya, nabung nanti beli seragam, nabung nanti untuk apa lagi? Beli buku. Sudah biasa nabung untuk lain-lain, rumah dan seterusnya. Kalau yang bujang-bujang tidak nabung-nabung ini tidak akan nikah. Ya udah bisa kalau tidak nabung. Ya, setidaknya ada walaupun tidak banyak. Kalau wajah-wajah ini kalau tidak mulai nabung ini, tidak bakal dia nikah dalam 2 tahun ini, lebih lama lagi. Jadi nabung itu sudah biasa itu. Nah, jadi kalau mau nabung juga di bank, nanti Ustaz Mualimi melalui LPHU bisa membantu.
Ya. Kenapa aku bilang bapak-bapak? Ini karena ini bertanggung jawab nih. Kalau ibu-ibu tukang menikmatinya, Pak. Ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang bertanggung jawab itu. Makanya laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Kenapa coba? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kenapa? Laki-laki bertanggung jawab terhadap istrinya atau istri-istrinya. Ya kan, kalau tidak seperti itu miring sebelah. Tidak adil. Intinya istrinya atau istri-istrinya. Dia yang bertanggung jawab terhadap anaknya, kalau anaknya 1, atau anak-anaknya 3 ke atas. Dia bertanggung jawab ini laki-laki sebagai ayah. Kalau sebagai suami terhadap istri atau istri-istrinya. Terhadap siapa lagi? Orang tuanya. Ia tanggung jawab. Walaupun sudah beristri, tanggung jawab kamu. Terhadap saudaranya yang perempuan yang belum menikah sampai umur usianya 50, 60, tetap tanggung jawabnya saudara yang laki-laki sebagai walinya. Walaupun adiknya itu laki-laki, bukan kakaknya. Jadi saudara perempuan itu, kakaknya, ayunya belum menikah, itu tanggung jawab dia, kasih tempat tinggal, kasih makan. Tahu tak? Tidak boleh istri menghalanginya. Tanggung jawab dia. Dia walinya. Kalau tidak dia, ayahnya tidak ada lagi, saudaranya. Kalau tidak saudaranya, makanya ada asobah nanti, pamannya, laki-laki dan seterusnya. Karena laki-laki. Jadi walaupun dapat 2 jatah warisan, tetap apa? Tanggung jawabnya banyak. Kalau ibu-ibu, ya santai aja. Jadi kenapa harus kumpul, nabung dulu? Berapa sekarang satu suku ibu-ibu? Jangan khilaf dah, biar dia siap-siap benar-benar. Berapa ini? Satu suku? 15 juta. Ya, kalau dia rencanakan 6 bulan lagi, berarti 15 juta ya. 15 juta Pak Ustaz dan teman-teman. Besar itu. Waktu saya nikah satu suku itu, 5 suku itu baru 15 juta. Sekarang satu suku 15 juta. Itu 2010 Pak Ustaz, 2011. Sudah dalam 15 tahun naik berapa kali lipat ya? Hampir 5 kali lipat. Ya intinya harus siap. Bapak-bapak khususnya ibu-ibu, kalau dia nanya berapa mahar yang ibu mau, minta sebanyak-banyaknya. Sesuai sunnah ada. Seharusnya bapak-bapak ini tidak perlu ragu kalau yang namanya mahar. Yang dikecilkan uang asap, bukan uang mahar. Karena uang mahar balik-balik ke bapak lagi. Ya kan, kalau dia susah mau beli motor cash, pasti ibu-ibu bantu. Bantu tak? Bantu. Jadi uang kamu lagi. Kalau di Arab itu konsepnya mahar yang tinggi. Kapan kita susah, balik lagi modal. Dibantu karena itu milik dia. Beda kalau uang asap, ya sudah jadi asap, sudah hilang. Ya kan? Jadi jangan ragu. Nanti suatu saat susah, minjam dulu. Tidak mungkin tidak diminjami, awak sudah jadi pasangan hidup ya. Jadi maka jangan pelit-pelit kecilin itu. Tabungannya tidak ada. Itu salah satu tabungan yang kita miliki nanti kalau punya istri. Ya sekedar bercanda tapi serius nih. Bujang ya. Ya selanjutnya, nah tadi balik ke apa ini? Kita bahas apa tadi? Haji. Nabung. Agak nyasar kalau mau nikah ini. Nabung itu Bapak dan Ibu, dari bank bisa. Sekarang pertanyaannya, kalau nabung untuk haji per hari bisa berapa? Per hari, sudah sesuai kesanggupan Ibu masing-masing. Berapa? 10.000. Oke, sebulan berapa kalau 10.000? 300.000 per bulan. Sanggup gak? Bisa gak kita komitmen dengan diri saya nabung 300.000 atau 10.000 per hari? Bisa gak? Kalau tidak sanggup, potong setengah, 5.000 sajalah per hari. Berapa sebulan? Sanggup tidak? Ya sudah, usahakan. Jangan khawatir. Nanti kalau dapat tabungan haji, Pak, tidak usah pikirkan umur saya 60 atau 50. Tidak apa-apa, itu tabungan. Jika Allah tidak takdirkan kita berangkat,
Kursi itu bisa diberikan ke pasangan. Pasangan tidak perlu antri panjang. Bisa dilimpahkan kepada anak. Anak tidak perlu menunggu 30 tahun. Apalagi nabung lagi. Tidak usah dikhawatirkan itu. Jadi masih tetap dimudahkan. Intinya nabung itu, nabung taruh di bank, tidak boleh pakai kartu ATM. Yo, sama seperti nabung di rumah, taruh di celengan, tidak bisa dibuka. Kalau taruh di atas, tarik dari bawah, itu bukan nabung lagi. Benar gak? Benar ya. Tahu dewek itu kamu. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah kita tingkatkan itu. Diskusi lebih lanjut nanti sama Ustaz Muallimi. Balik lagi tadi, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah titipkan kepada kita karena waktu tidak banyak. Syukur salah satunya adalah Bapak dan Ibu-ibu adalah selalu menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Baik dengan membaca Al-Quran, baca istighfar, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dalam Hisnul Muslim, dalam Sahih Bukhari, dalam hadis-hadis Kutubus Sittah. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu menyibukkan diri itu bersyukur itu orang yang luar biasa. Syukurnya kepada Allah atas waktu. Misalnya saya ini dari rumah ke sekolah itu butuh waktu berapa lama ini? Ada yang setengah jam misalnya. Ada yang sejam. Di atas kendaraan kita ngapain? Alhamdulillah kalau memang berzikir. Tapi kalau bukan berzikir, gimana itu? Ada yang enggak putar radio. Ada yang sibuk lihat kanan kiri. Ya urusan orang. Kenapa bapak itu pakai ini? Bapak itu ganteng sekali. Tipe saya misalnya. Atau misalnya ibu itu kenapa dendanya itu bibir merahnya terlalu merah atau terlalu pinky dan seterusnya. Sibuk ngurus orang lain. Di ba'da shalah kita tidak berzikir, pagi tidak berzikir, malam tidak berzikir, di atas kendaraan juga sibuk ngurus yang lain. Padahal mestinya banyak berzikir. Nah, salah satu manfaat zikir itu nanti kita ketahui, saya sebutkan. Sekarang Bapak dan Ibu, sering enggak dulu melihat orang kesurupan? Orang kesurupan biasanya muda atau tua? Muda. Laki-laki atau perempuan? Kenapa miring sebelah itu? Laki-laki atau perempuan? Kenapa orang kesurupan? Lagi dulu, kau salah. Kalau orang kesurupan terlihat itu dibawa kemana? Dukun. Itulah, itu tauhid ya. Materi hari ini seharusnya tauhid, biar tidak bersyirik. Dukun itu bahasa Arabnya apa? Kahin atau arraf. Tahu tak hukumannya apa? Bukan hanya musyrik. Coba saya sebutkan hadisnya. Hadis yang sahih itu dari Bukhari Muslim, bukan lagi hasan. Kata Rasulullah, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi seorang kahin, yaitu dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya dengan apa yang dia ucapkan walaupun kebetulannya benar, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Harus bertaubat itu. Bukan syirik akbar biasa itu. Jangan dikit-dikit itu sebut dukun, tidak boleh. Kita rubah budaya itu, apalagi di Muhammadiyah ya, takhayul, bid'ah, khurafat. Ini termasuk yang mana ini? Bid'ah, khurafat itu. Ya, khurafat lalu bid'ah. Tidak boleh. Ya, tidak bawa ke dukun. Bahkan ada orang yang mengatakan, saya ini pergi Pak aja, saya pergi cuma dengar, percaya tidak? Percaya tidak saya, cuma dengar. Saya sering dengar di telinga saya. Saya cuma datang, dengar apa kata dia, lalu aku balik, aku tidak percaya. Hadis yang lain, hadis yang sahih, tanpa kalimat fasaddaqahu, tanpa ada kalimat percaya. Man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi seorang kahin tanpa dia percaya, lalu dia menjadi kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak mudah Bapak dan Ibu. Jadi sekarang yang
yang kesurupan dibawa kemana? Hah? Ibu-ibu, kesurupan dibawa kemana? Terserah, ha? Hah? Ruqyah. Alhamdulillah, ada kemajuan. Hasil pengajian hari ini dari dukun menjadi ke ruqyah. Artinya dibawa ke ustadz, ya kan? Ustadz yang depan sini, benar ya? Nah, kalau dibawa ke ustadz, kira-kira ustadz itu bacakan apa? Hah? Ustadz akan baca apa? Oh, ustadz akan baca zikrullah tadi. Kita balik lagi zikrullah. Baca Al-Quran, baca zikir-zikir yang ada dalam hadis Rasulullah. Benar atau tidak? Benar. Itu menunjukkan bahwa yang kesurupan tadi itu jauh dari Allah. Salat itu bolong atau tidak salat, itu kan yang didekati siapa? Syaitan yang dekati. Masa kalau datang ke ustadz itu, ustadz bacakan Al-Quran, tapi ustadz di Indonesia ada dua. Ada ustadz kalau sudah dibacakan, dia kasih gelang, kasih kalung, kasih cincin, katanya isinya ayatul kursi, kulhu yang 3, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau dipakai insya Allah tidak akan diganggu oleh setan. Boleh enggak? Itu apa itu namanya? Itu kalau bahasa Arab tamaim. Itu namanya jimat. Walaupun isinya Al-Quran tetap tidak boleh. Quran diturunkan untuk dibaca, bukan untuk dijadikan jimat. Ya. Jadi ini beda lagi nih, Ustadz yang tidak tahu dari mana, itu seperti itu. Ya, mungkin jualan itu. Jualan kalung, cincin, dan lain-lain tidak boleh. Walaupun isinya Al-Quran, itu syirik juga. Nah, maka diajarkan kepada anak-anak kita, sebelum keluar dari rumah itu, baca doa keluar rumah. Apa dia doa khuruj minal bait? Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi? Allahumma inna na'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajhala aw yujhala alayya aw adlima aw yudlama alayya. Banyak doa-doa yang lain. Harus dibaca. Salah satu zikir yang perlu kita ketahui Pak dan Ibu, ada kitab Hisnul Muslim di Arab Saudi, sudah diterjemahkan seluruh bahasa termasuk Indonesia. Saya sudah bagi kepada jamaah-jamaah masjid. Itu ada PDF-nya di Google, tulis aja Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim. Semuanya di dalamnya zikrullah, mulai dari tidur sampai bangun tidur lagi, setiap aktivitas termasuk masuk akramakumullah toilet, keluar dari toilet, masuk masjid, keluar dari masjid, pagi, malam dan seterusnya. Itu hadis yang sahih di dalamnya semua. Berzikir kepada Allah. Salah satunya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tahu tak keutamaan ini? Baca la ilaha illallah sampai terakhir itu. La ilaha illallah syarika Muhammad ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya apa? Kata Rasulullah, man qalaha fil yawmi mi'ata marrah hina yusbih aw hina yumsi mi'ata marrah kanat lahu hirzan minasy syaitan wa minas sihr wa minal ain wa in mata fi yawmihi dzalik duminat lahul jannah. Coba itu keutamaan. Kalau kita tahu, tak bakal kita tinggalkan itu. Rugi kita. Siapa baca itu 100 kali pagi, 100 kali malam, terlindungi dari syaitan. Syaitan itu ada dua, syaitanul jin dan syaitan al-ins. Benar gak? Ada syaitanul ins gak? Ada gak syaitanul ins? Kok masih ragu ya? Ada syaitanul jin dan syaitanul ins. Ya kadang jadi terlindungi dari kejahatan syaitan, ins dan jin. Yang kedua, terlindungi yang namanya mata atau al-ain, karena mata. Terlindungi dari sihir. Kalau ada orang jahat buat sihir terhadap kita, gak usah khawatir baca zikir ini, tidak akan bisa dia. Allah yang lindungi.
Yang terakhir, idza mata fi yaumihi dzalik duminat lahul jannah. Jika mati siang hari itu dia sudah baca atau malam itu dia sudah baca 100 kali, maka dijamin baginya surga. Nah, sekarang pertanyaannya tidak usah dijawab ya. Sudah gak baca hari ini 100 kali? Belum. Jadi kita ini teladan kita siapa sebenarnya? Teladan kita siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang mengajarkan itu bukan saya. Saya pengantara saja menyampaikan. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh. Istighfar saja. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ibu-ibu baca istighfar per hari itu berapa kali? Ibu-ibu baca istighfar per hari berapa kali? Berapa? Tak terhitung saking banyaknya. Tak terhitung saking banyaknya. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, sudah. Tidak apa-apa. Iya, kita aminkan saja. Aminkan saja. Nah, contohnya dari Rasulullah berapa? Dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah, karena aku beristighfar dalam sehari itu, kata Rasulullah, mi'ata marrah, 100 kali. Pertanyaan yang sama, tidak usah dijawab. Apakah Anda hari ini sudah beristighfar 100 kali atau belum? Alhamdulillah. Jika belum, tingkatkan itu syukur kepada Allah. Ini bukan saya yang ngajarkan nih. Kalau memang uswah dan qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikutilah. Ya, ikuti, jangan milih-milih. Ikuti. Sekarang ada pertanyaannya, insyaallah ada hadiahnya. Ibu-ibu dulu baik. Nah, siapa yang bisa jawab angkat tangan. Jangan usah jawab sembarangan ya, biar dapat hadiahnya. Nanti tidak laku hadiah saya ini. Ada sebuah zikir yang fadilahnya sebagai berikut. Kata Rasulullah, kalimatan habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Saya ulangi lagi, fadilahnya ya, zikirnya kau yang sebut. Oke. Kalimatan habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Kira-kira zikirnya apa? Ibu-ibu angkat tangan semua. Ibu-ibu saja dulu, nanti bapak-bapak nanti. Khususnya Ustaz Arafat tak boleh. Ya Allah ibu-ibu, angkat tangan. Ayo biar kita selesai. Ini sudah jam berapa ini? Jam 2:30. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Ah, enak situ. Silakan. Kurang panjang. Angkat tangan. Jangan ribut-ribut. Syukran tapi bukan. Ibu. Ahsanti mumtaz, tafadhali hadiahnya. Boleh kasih hadiahnya. Iya, siapa nama ibu? Silakan ibu. Ya. Bapak dan ibu, tadi jawabannya benar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, kalimatan habibatani ila rahman. Dua kalimat ini yang paling dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'ala lisan, enteng ketika diucapkan, tidak berat. Thaqilatani fil mizan, insyaallah pahalanya besar, berat di timbangan kita nanti sebagai pahala di akhirat nanti insyaallah. Sekarang pertanyaannya, hari ini sudah baca berapa kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Tidak usah dijawab. Banyak juga ya tadi. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan tinggalkan. Kenapa? Bisa menjadi bentengnya seorang muslim segala mara bahaya itu. Tidak usah khawatir, tidak usah pakai jimat, tidak usah pergi ke dukun. Cukup berzikir kepada Allah. Kalau sedih, putus asa, putus pasangan, putus apapun,
itu berzikir kepada Allah juga. Baca Al-Quran banyak-banyak. Insya Allah aman. Dalam kerjaan itu galau, kepala sekolah lagi marahi-marahi kita misalnya, atau misalnya teman itu suka rewel dan yang lain, tidak usah dengar, baca Al-Quran saja, berzikir kepada Allah. Faktanya apa yang kata Allah dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaqul, sebagai penutup ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang selalu hatinya tentram dan tenang karena berzikir kepada Allah. Maka Allah yakin, menyampaikan kepada kita orang-orang yang selalu menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah, baca Al-Quran dan lainnya, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, sungguh dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tentram dan tenang. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Aktafi bihadzal qadr, in kana min shawabin famin Allah wa in kana min khata'in famin nafsi wasyaitan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.